Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da' idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Alhamdulillah para hamba Allah. Ini sesi yang ketiga ya. Dan nampaknya sesi yang paling tua. Secara urutan umur tadi itu dari yang muda, yang sedang dan yang tua. Walaupun saya masih merasa muda juga. Alhamdulillah para ikhwan, kita telah berada di bulan Ramadan. Saya sapa juga ya teman-teman yang ada di Facebook nih. Ya. Jadi kalau kita lihat ada ayat-ayat yang terkait tentang rangkaian ibadah puasa di surah Al-Baqarah, Imam pernah katakan begini. Walaupun sama-sama menjadi satu pilar keislaman, satu dari rukun Islam gitu ya, puasa itu. Tapi dalam Al-Quran ada perbedaan antara perintah puasa dengan perintah sholat. Kalau perintah sholat itu sangat banyak kita ketemukan dalam Al-Quran. Sama-sama wajib toh, sama-sama menjadi pilar keislaman. Sangat banyak. Baru kita buka Quran itu sampai nanti di ujung-ujung dari Al-Quran itu masih ada saja ayat yang terkait tentang perintah sholat. Kalau puasa tidak, puasa itu yang saklek menyebutkan tentang perintahnya ya pada ayat ini saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan siam di sini itu adalah siam Ramadan. Tidak ada yang tidak sepakat gitu ya. Jadi seperti itu. Ini orang dalam nih ngasih lambaian tangan waktu ini. Iya Pak Iwan. Tapi kita tidak bahas itu. Yang kami cermati sudah kami sampaikan kemarin di Sungai Batam. Itu Pak Iwan, kalau kita cermati dari rangkaian ayat terkait perintah puasa. Ada 7 ayat sebenarnya. Dari 7 apa? 6. 183 sampai 187. Itu semuanya bicara tentang puasa dan bahkan menyebut kata puasa di situ. Ramadan dan puasa. Tapi yang unik adalah pada ayat yang ke-186 tadi yang kami bacakan. Itu ayat berada di tengah-tengah rangkaian ayat puasa. Tapi kalau orang baca sepintas, ini tidak ada hubungan dengan puasa. Kata Allah, jika ada hambaku bertanya kepadaku tentang aku, fa inni qarib. Sesungguhnya kata Allah, aku ini dekat. Allah itu dekat. Nah, terus Allah perintahkan, maka hendaklah mereka itu memenuhi seruanku, kemudian beriman kepadaku. Nah, yang terakhir nih yang menjadi kajian kita, la'allahum yarshudun, agar mereka itu menjadi orang-orang yang benar. Nah, para ikhwan, dalam ayat sebelumnya itu Allah menggunakan kata la'alla juga dalam surah yang sama nih ya. Pada ayat yang pertama pembukaan tentang ayat puasa 183, la'allakum tattaqun. Pada ayat berikutnya 185 kalau tidak salah, la'alla juga, la'allakum tashkurun. Pada ayat yang ke-186 ini, la'allakum yarshudun. La'allahum bukan la'allakum, la'allahum yarshudun. Nah, saya meng-highlight yang ke-186 ini. Ini Masya Allah para ikhwan, kalau kami cermati, ini peningkatan, ini tingkatan. La'allakum tattaqun. Dasar dari takwa itu adalah para ikhwan adalah khasyah. Dasarnya itu khasyah. Jadi dasar kalau kita main perasaan nih,
Kalau dasar dari takwa itu takut. Efektif nggak kalau orang takut itu untuk meninggalkan sesuatu atau melaksanakan sesuatu? Efektif banget. Jadi manusia itu yang paling efektif untuk mengubah dia itu dengan menakuti. Allah Maha Tahu, Allah yang menciptakan ini. Makanya yang paling banyak itu terkait tentang takwa. Karena ini yang efektif mengubah orang yang tadinya dia punya potensi untuk maksiat, jadi dia terhenti untuk berbuat maksiat. Yang tadinya dia malas untuk melakukan sesuatu padahal itu perintah Allah, kemudian karena takut kepada Allah dia kerjakan. Itu. Tapi para ikhwan, kalau orang mengerjakan sesuatu karena takut, kira-kira terasa nikmat nggak? Belum tentu. Ya belum tentu. Apakah dia melaksanakan? Ya dia taati. Nikmat nggak? Belum tentu. Makanya takwa juga punya tingkatan. Kalau orang yang takwanya itu tipis-tipis ibaratnya, kayak saya memahami begini, ada hadis yang menyatakan Allah itu tersenyum melihat hambanya masuk surga itu dengan dirantai, dipaksa. Saya menghati itu begitu. Ada orang yang memang dia meninggalkan sesuatu, dia kerjakan sesuatu, jangan terpaksa. Tapi karena dia tahu ini perintah Allah, dia lakukan. Bagus. Cuman levelnya itu level masih belum cinta. Level kedua pada ayat yang ke-185 itu Allah menggunakan kata la'allakum tashkurun. Imam Hayati pada dasarnya syukur itu sudah meningkat lagi. Dalam Al-Quran surah Al-Imran saya lupa surah ayat yang berapa. Itu ada satu ayat dan kayaknya tidak menemukan ayat lain kecuali ini gitu kan. Kalau tidak salah ini berhubungan dengan perang Uhud. Itu Allah sebutkan di ujung dari sebuah ayat itu. Wattaqullah la'allakum tashkurun. Nanti cari itu ayat yang keberapa. Bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Jadi setelah takwa itu syukur. Ternyata Rasul itu beliau melaksanakan ibadah sholat qiyamul lail. Surah ayat berapa nih? 123. Surah Al-Imran. Rasul itu para ikhwan mengerjakan perintah sholat sampai beliau bengkak kaki itu. Sampai heran para sahabat. Aisyah bertanya, "Ya Rasul, apalagi ini? Bukankah sudah dipenuhi semua? Tidak mungkin, Anda pasti masuk surga pada tingkat yang paling tinggi. Seluruh dosa kalaupun itu ada diampunkan oleh Allah. Anda pasti menjadi orang yang paling mulia di dunia, apalagi di akhirat." Apa kata Rasul? Apa tidak layak aku menjadi hambanya yang bersyukur? Jadi syukur itu pada level yang berikutnya. Kita memandang para ikhwan, memandang sesuatu itu, mengerjakan sesuatu bukan lagi karena takut terhadap azab. Benar itu. Tetapi kita pandang untuk mengerjakan sesuatu karena kita malu kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah betapa melimpah ruahnya nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Bahkan sampai kita teruji pun kalau kita hayati lebih banyak nikmatnya daripada ujian, gitu kan? Mana coba ujian kita yang banyak itu? Tis gitu dibandingkan nikmat Allah. Tidak ada ujian yang besar itu. Kalau kita orang yang merasa besar dengan ujian itu karena orang tidak melihat nikmatnya. Itu. Dia merasa sangat tersiksa hidupnya, bukan karena ujiannya berat, bukan, tetapi dia tidak memandang sisi lain ketika Allah bukakan pandangan terhadap nikmat itu betapa besarnya. Jadi itu besar kecilnya ujian itu para hewan bukan pada ujiannya sebenarnya, pada hati kita nih, pada pikiran kita. Kita tidak fair, tidak adil memandang apa yang Allah uji dan apa yang Allah turunkan itu kita tidak adil memandang kan. Rumus ujian itu kan syai'in, kan sedikit gitu. Terus itu. Nah, pada level berikutnya, level la'allahum yarshudun. Masya Allah, kami hayati. Apa itu rasyid? Ini Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Hujurat. Saya tidak tahu lagi apakah ada ayat lain yang menjelaskan seperti ini gitu. Tapi yang kami pahami dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-7 kalau tidak salah. Kami ambil bagiannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman
wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan la'allakum yarshudun. La'allahum apa ya alakum itu? Para iman. Ternyata rasyid di situ tuh adalah satu kondisi ketika hati yang di dalamnya itu Allah telah tanamkan cinta kepada keimanan. Tuh. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu, ini tambahan masyaallah. Dan Allah jadikan iman itu wa zayyanahu apa? Fi qulubikum. Dan Allah jadikan iman itu indah di dalam hati. Ini masyaallah, ini tingkatan yang level yang tertinggi. Ini masuk dalam rangkaian ayat puasa. Iman itu terasa indah. Jadi yang kita kerjakan semuanya dalam lingkup keimanan itu terasa indah dan nikmat. Kita cinta dengan keimanan dan indah dalam hati kita itu. Saya kemarin waktu ngobrol juga dengan Iwan, saya biasa begitu dengan Iwan itu waktu taklim di Sungai Batang. Saya tanya tuh Pak Long Bujang, Pak Long, saya bilang, suka nggak Pak Long main bola? Nggak suka dia bilang. Nah, saya bilang Pak Iwan suruh Pak Long main bola. Berapa lama dia tahan? Tak lama itu saya bilang, paling 5 menit kita letih lah. Tapi kalau Pak Long Bujang tuh disuruh berkebun, saya bilang, nah tuh 1 hari tuh sikit bagi dia tuh, lupa dia dengan waktu itu saya bilang. Jadi Pak Iwan, kalau kita itu tidak cinta dengan keimanan, tidak indah dalam hati kita itu sholat, memang berat itu, malas kita kerjakan. Kalaupun toh kita kerjakan karena takut kepada Allah, itu belum nikmat di dalam hati kita itu. Pasti ada keterpaksaan. Tetapi itu masih bagus, artinya kita masih mampu mengendalikan diri kita. Andai kata sudah lanjut kita bersungguh-sungguh ditanamkan keimanan sehingga dia menjadi terasa indah, terasa nikmat. Nah itu ciri orang-orang yang rasyid. Para Iwan, ini rangkaian bahkan mungkin bagian penutup dari ayat-ayat yang berhubungan dengan Ramadan. La'allahum yarshudun. Di awal-awal ini mungkin kita masalah terpaksa. Jadi kalau boleh ditarget sampai kita merasa indah di dalam keimanan dalam Ramadan. Allah gambling kita ini 1 bulan penuh. Sampai apa? Sampai kita merasa indah dan nikmat dengan perintah Allah. Sampai kita merasa benci betul dengan hal-hal yang berhubungan dengan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sampai begitu. Allah sebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Boleh dibilang sebagai level yang ketiga dari rangkaian ayat puasa. Awalnya memang takut, tapi kalau hati kita itu, ini manusia itu begitu. Manusia itu kalau dia berinteraksi dengan sesuatu, lama-lama dia terbiasa. Kalau dia hayati betul, yang terbiasa itu menjadi cinta. Itu sifat manusia itu. Makanya ini, kalau kita belum terasa nikmat, lakukan terus, jangan berhenti. Kalau bisa tingkatkan kualitasnya. Sampai apa? Sampai kita merasa indah dan nikmat dengan apapun yang berhubungan dengan keimanan. Itu. Kalau sudah sampai di situ, ibarat kata kalau mungkin di Amir itu naik, boleh begini. Kalau sudah begitu, itu barang sudah dilepas. Gemlengan sudah selesai. Ini barang tidak akan lagi, istilahnya orang ini tidak akan lagi sesat nih, tidak nyasar dia. Kenapa? Dia punya radar, dia sudah cinta dengan kebaikan. Radarnya sudah bagus. Kalau ada anak santri seperti itu, kita lihat dia sudah merasa indah dengan kebaikan, dengan peraturan yang diterapkan itu, dia merasa nikmat dan indah. Nah itu dah sip dah itu. Tidak perlu lagi, mudabir mungkin tidak perlu repot-repot, karena hatinya sudah menjadi kontrol, dia sudah cinta kok. Sudah merasa melekat dalam hatinya berbagai hal, berbagai macam persoalan yang mendekatkan diri kepada Allah yang terkait dengan keimanan. Nah itulah Pak Ikhwan barangkali untuk nasihat kepada kita semuanya, 3 rangkaian ayat Al-Quran yang terkait dengan puasa. Allah menggunakan kata la'alakum tattaqun, la'alakum tashkurun, dan la'alakum tashkurun. Mudah-mudahan kita semuanya
menjadi orang-orang yang khusyuk, yang benar, yang cinta kepada kebenaran, keimanan, dan benci kepada hal-hal yang sempurna. Alhamdulillah sekali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.